hukum-hukum tagut tersebut. Kemudian juga termasuk dalam tagut hukum juga orang yang memutuskan berdasarkan dengan bersandarkan kepada hukum buatan tadi. Kalau tadi kan para pembuatnya. Kalau ini yang apa? Yang memutuskan atau memvonis berdasarkan hukum ini, hukum buatan ini. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengatakan dalam macam-macam tagut yang ketiga adalah alladzi yahkumu bi ghairi ma anzalallah, yang memutuskan, yang memvonis berdasarkan selain apa yang Allah turunkan. Dalilnya wad dalilu ala zalika, kata beliau, dalil terhadap hal ini adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ayat ini sebab nuzulnya, sebab turunnya dalam hadis dari Imam Ahmad, Muslim dan yang lainnya dari Al-Bara ibnu Azib, bahwa Rasulullah melihat ada dua orang Yahudi diarak, didera, wajahnya dipoles hitam. Kemudian Rasul menanyakan kepada orang-orang yang mengaraknya, kenapa ini? Mereka mengatakan keduanya berzina. Kemudian Rasul mengatakan, apakah seperti ini kalian mendapatkan hukum bagi pezina dalam kitab kalian? Orang-orang awam Yahudi mengatakan iya. Kemudian Rasul meminta didatangkan tokoh ulama Yahudi. Setelah datang, Rasul menyumpahi si tokoh ini dengan nama Allah yang telah menurunkan Taurat untuk mengabarkan apa yang ada dalam Taurat, hukuman bagi pezina. Si orang alim ini mengatakan, seandainya kamu tidak menyumpahi saya dengan nama Allah, saya tidak akan mengabarkan kepada kamu. Kami mendapatkan dalam kitab kami rajam. Kami melakukan ini, maksudnya mengganti ini, dahulu saat banyak perzinaan di antara kami tegakkan hukum rajam kepada orang-orang biasa, dan kami tinggalkan, kami biarkan para bangsawan. Maksudnya bangsawan tidak dikenakan hukum. Kalau orang biasa dikenakan hukum rajam, berarti masih pilih kasih, tapi masih menerapkan rajam, tapi masih pilih kasih, masih dalam tahap zalim, kezaliman, atau bahasa orang sekarang kufrun duna kufrin. Itu masih dalam tahap penerapan, tapi ada penyimpangan. Tapi summa ijtama'na, kemudian kami akhirnya bersepakat untuk menetapkan hukum yang diberlakukan kepada seluruh lapisan masyarakat, yaitu didera dan dipoles hitam wajahnya. Kemudian turun firman Allah tadi. Di sini orang Yahudi tidak menghalalkan zina, karena mereka memberikan sanksi bagi pezina. Kemudian juga mereka tidak mencoret hukum rajam yang ada dalam kitab mereka saat itu, karena masih ada dalam kitab mereka ketika Rasulullah menanyakan, ada dalam Tauratnya. Namun di sini mereka membuat hukum tandingan yang diberlakukan kepada manusia. Allah vonis kafir. Ya, jika saja orang meninggalkan satu hukum Allah, putusan, meninggalkan, membuat hukum tandingan satu saja, Allah vonis kafir. Padahal mereka tidak menghalalkan zina. Bagaimana kalau dua hukum? Berarti double kan kekafirannya. Kalau 3 hukum, kalau 10 hukum, kalau 100 hukum, berarti berlapis-lapis kekafirannya. Ya, bagaimana kalau memang sumber hukumnya dirampas dari Allah, diberikan kepada wakil rakyat? Berarti lebih kafir lagi. Tadi satu hukum saja ditinggalkan, dibuang, dalam arti diganti pemberlakuannya dengan hukum tandingan.
Satu hukum Allah vonis itu. Bagaimana kalau ratusan hukum? KUHP saja pasalnya kan ratusan pasal, belum undang-undang yang lainnya. Itu bukan, jadi kalau dalam demokrasi bukan ratusan hukum, bukan ribuan hukum, tapi sumber hukumnya dirampas dari Allah diberikan kepada makhluk. Allah sama sekali tidak diberikan keberhakan pembuatan hukum. Hukum Allah sama sekali tidak memiliki kekuatan undang-undang, tidak memiliki kekuatan hukum kecuali kalau direstui oleh para pembuat hukum. Jadi hukum Allah tidak memiliki nilai apapun kecuali kalau direstui oleh para pembuat hukum itu. Berarti apa? Kekafiran bukan? Kekafiran. Penghinaan. Sedangkan jangankan di dalam masalah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, di dalam tauhid asma wa sifat saja, barang siapa menggugurkan salah satu sifat Allah dari Allah, maka kafir dengan kesepakatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demokrasi menggugurkan satu sifat Allah, keberhakan pembuatan hukum, itu al-hakam, al-hukmu, digugurkan dari Allah, ta'til, itu kafir kan? Dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tauhid asma wa sifat juga, barang siapa menyerupakan makhluk dengan al-khaliq di dalam satu sifatnya, maka kafir juga. Demokrasi menyamakan makhluk dengan al-khaliq dari sisi keberhakan pembuatan hukum. Makanya syirik demokrasi itu bukan syirik uluhiyah rububiyah saja, tapi syirik dalam semua sisi tauhid asma wa sifat juga. Makanya orang yang meragukan kekafiran para penegak hukum buatan atau orang-orang yang mengikuti hukum buatan, itu orang yang sudah tidak memiliki mata hati, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dalam kitab Tafsir Adwaul Bayan ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Asy-Syura, wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Beliau mengatakan annal ladzina yattabi'una al-qawanin al-wad'iyyah allati syara'aha asy-syaitan ala alsinati awliyaihi mukhalifatan lima syara'ahu Allahu ala lisani rasulihi salawatullah wassalamu alaihim annahu la yashukku fi kufrihim wa syirkihim illa man tamasallahu basiratahu wa a'mahu an nuril wahyi mislahum. Sesungguhnya orang-orang yang mengikuti, yang mengkomitmeni hukum-hukum buatan atau bahasa di kalangan mereka disebut undang-undang positif yang disyariatkan oleh setan lewat lisan wali-walinya. Wali-wali setan itu para pembuat hukum, para anggota parlemen itu adalah wali-wali setan. Ya, seraya menyelisih apa yang Allah syariatkan lewat lisan rasul-rasulnya, sesungguhnya tidak ada yang meragukan kemusyrikan dan kekafiran mereka kecuali orang yang mata hatinya sudah dihapuskan oleh Allah dan Allah sudah membutakan orang tersebut dari bisa melihat cahaya wahyu. Jadi orang yang masih meragukan kekafiran, kemusyrikan, orang-orang yang menegakkan hukum buatan itu orang yang tidak punya mata hati, sudah gelap, dan juga matanya tidak bisa melihat kejelasan wahyu. Nah, itu togut. Jadi togut pembuat hukum juga yang memutuskan berdasarkan hukum buatan tersebut. Kalau yang membela-belanya disebut ansar togut, para pembela togut. Kemudian yang keempat, maksudnya yang dituntut ditiadakan atau berlepas diri darinya saat kita mengikrarkan la ilaha illallah adalah andad. Andad jamak dari nid.
artinya tandingan, saingan. Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahuinya. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah ditanya ayyuz dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Rasul mengatakan antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan dialah yang menciptakan kamu. Apa definisi tandingan, nid atau andad? Tandingan atau nid, andad ini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menjelaskan al-andad adalah ma jazabaka anil Islam. Sesuatu atau apa saja yang memalingkan kamu dari tauhid, yang menarik kamu dari tauhid, menjerumuskan ke dalam kemusyrikan, itu andad, tandingan bagi Allah. Baik anak, istri, pekerjaan atau materi. Kalau pada zaman sekarang banyak sekali andad. Pokoknya segala sesuatu yang menjerumuskan orang ke dalam kemusyrikan itu andad. Contohnya sekarang banyak orang menjadi togut atau menjadi ansor togut. Mereka ketika melakukan itu karena ingin kafir, bukan? Bukan kan? Ingin apa? Ingin dunia kan? Orang sekarang jadi tentara togut. Apa? Tujuannya apa? Ingin membela tanah air? Bukan. Ingin duit kan? Kerjaan, materi dunia. Kan apalagi kerjaannya, kalau nggak ada ini apa kerjaan, susah cari kerjaan zaman sekarang. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Kan orang sekarang mengatakan demikian. Jadi intinya mereka itu untuk dunia. Siapa sih yang mau disuruh perang dahulu ke timur kalau nggak digaji? Mau nggak mereka? Tidak mau kan? Tapi karena apa? Dunia kan? Yang diinginkan dunia. Nah dunia ini, keinginan terhadap dunia ini yang menjerumuskan dia ke dalam kemusyrikan. Berarti dunia ini telah menjadi apa? Andad, tandingan. Berarti si dunia ini telah menjadi tandingan bagi Allah. Kenapa? Dia lebih mencintai dunia daripada Allah, daripada tauhid maksudnya. Karena lebih cinta kepada dunia, ingin uang, akhirnya mengorbankan tauhid dia. Nah itu artinya apa? Meninggalkan tauhid, jatuh ke dalam kekafiran. Yang menyebabkannya adalah dunia ini. Berarti dunia atau gaji ini telah menjadi andad. Contohnya, orang zaman sekarang banyak yang tahu bahwa demokrasi itu syirik. Tahu. Saya tahu demokrasi itu syirik. Tapi ya demi maslahat dakwah kita masuk dalam sistem demokrasi. Orang jatuh ke dalam syirik demokrasi di sini karena maslahat dakwah. Berarti maslahat dakwah sudah menjadi andad. Makanya para ulama tauhid mengatakan di antara togut zaman sekarang adalah maslahat dakwah, atau di antara berhala zaman sekarang adalah maslahat dakwah. Dengan dalih maslahat dakwah orang masuk menjadi togut. Itu maslahat dakwah sudah menjadi andad. Makanya Said Qutb rahimahullah mengatakan seharusnya kata-kata maslahat dakwah itu dibuang dari kamus para duat karena sudah menjadi berhala model baru. Dengan dalih itu orang meninggalkan tauhid, masuk dalam sistem syirik. Kan banyak orang berdalih, oh Nabi Yusuf juga menjadi apa? Jadi menteri kan? Rajanya kafir. Saya juga ini andai kata dia, kata orang, andai kata ini pemerintah kafir, saya juga jadi menteri ya kayak Nabi Yusuf. Gimana?
Sekarang kita tanya, Nabi Yusuf ketika menjadi menteri apa menjalankan hukum tagut atau tidak? Menjalankan hukum tagut tidak? Tidak. Dengan nas Al-Quran Allah mengatakan dalam surat Yusuf ayat 76, maka liya'khuza akhahu fi dinil malik, tidak mungkin Yusuf membawa saudaranya kepada undang-undang raja. Nah, sekarang kalau orang jadi menteri, jadi pejabat, dia mengikuti hukum apa? Hukumnya ada kan? Berarti sama gak Nabi Yusuf dengan dia? Sekarang Nabi Yusuf ketika diangkat menjadi menteri oleh raja yang kafir tersebut, sebelum menjabat diambil sumpahnya setia kepada undang-undang buatan atau tidak? Kalau pejabat atau menteri zaman sekarang diambil sumpahnya, berarti sama gak orang yang iya dengan yang tidak? Tidak sama. Berarti mengkiaskan yang berbeda. Terus juga apa Nabi Yusuf ketika masuk dalam sistem tersebut merestui hukum tagut atau tidak? Tidak. Semua jawaban tidak dengan nas Al-Quran, banyak sekali dalilnya. Nah kalau yang sekarang itu iya semuanya. Nah kalau orang mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu sebelum menjabat jadi menterinya sumpah setia kepada hukum tagut, menjalankan hukum tagut, maksud menjalankan hukum raja itu, maka orang yang mengatakannya adalah lebih kafir daripada iblis. Iblis alaihi la'natullah ketika bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia, mengecualikan, iblis mengatakan apa? Fabi izzatika la ugwiyannahum ajmain. Demi kebesaranmu ya Allah saya akan sesatkan seluruh manusia. Illa kecuali ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang kau bersihkan. Kecuali kan kata iblis. Maksudnya kalau hamba-hamba yang seperti itu saya tidak akan mampu untuk menggodanya. Sedangkan Nabi Yusuf alaihissalam termasuk hamba yang mukhlasin ini. Allah mengatakan tentang Nabi Yusuf, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Begitulah kami palingkan dari Yusuf perbuatan keji dan keburukan, maksud zina itu, sesungguhnya dia termasuk hamba kami yang dibersihkan, disucikan. Itu kata Allah. Nabi Yusuf termasuk orang yang disucikan. Jangankan syirik, zina saja dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Nah, orang tadi mengatakan bahwa Nabi Yusuf setia kepada hukum raja, melaksanakan hukum tagut. Berarti menuduh Nabi Yusuf melakukan kemusyrikan. Padahal setan saja tidak berani mengatakannya, tidak mampu menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa yang di bawah itu, apalagi kekafiran. Nah, orang ini mengatakan bahwa Nabi Yusuf sudah terjerumus ke dalamnya, berarti lebih kafir daripada iblis. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa Nabi Yusuf menerapkan undang-undang raja, setia kepada undang raja, bilang aja kamu itu lebih kafir daripada iblis. Iblis lebih sopan daripada kamu. Seperti itu. Jadi andad adalah yang memalingkan dari tauhid, apa saja bentuknya. Contohnya kalau anak bisa jadi andad. Anak sakit, udah berobat belum sembuh juga, akhirnya ada yang nyaranin datang aja ke dukun. Akhirnya karena saking sayang sama anak, pergi ke dukun, terus mengikuti saran Pak dukun, motong ayam, darahnya dioles-oles, kubur. Kan mengikuti saran dukun apa? Kekafiran kan dalam hadis. Datang ke dukun, percaya, kan kafir. Nah, ini karena cinta kepada anak menjerumuskan ke dalam kekafiran, berarti anak sudah menjadi andad. Nah, konsekuensi tauhid tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Lebih baik apa? Sakit fisik daripada sakit keyakinan. Kalau sakit fisik
diakhiri dengan kematian. Kalau sakit keyakinan diakhiri dengan penyiksaan selamanya. Lebih ini kan lebih ringan. Ini materi pada subuh kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita dan memberikan pemahaman yang lurus kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.